Episode ketiga, ke tempat Tante Rani. Sialan, umpat Adam. Dia kesal. Kenapa tak menyadari kalau Tamara itu masih SMA? Selama ini dia selalu bermain aman, tak mau terlibat dengan gadis-gadis labil atau bucin. Adam melajukan mobilnya meninggalkan apartemen. Dia berharap tak bertemu dengan gadis itu lagi. Jangan lupa temani aku nanti malam, chat Hamid kepada Adam. Lelaki itu hanya melihat, tak ada minat untuk membalas chat sepupunya. Sebenarnya dia malas ke tempat Tante Rani. Seandainya orang yang mengajak bukan Hamid, pasti dia sudah menolak mentah-mentah. Saat ini Adam sedang berada di sebuah warkop, memeriksa email yang masuk. Beberapa dari klien yang pernah dia selesaikan masalahnya. Mereka mengirim ucapan terima kasih dan perasaan puas karena masalah mereka telah dibereskan oleh Adam. Selama ini lelaki itu bekerja dengan sangat rapi. Dia tak pernah mau bertemu dengan klien jika dia tak mempercayai orang itu. Begitupun dia tidak pernah memberikan nomor telepon. Dia hanya menyerahkan email sebagai cara menghubunginya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai jasanya dengan meminta tolong. Dia terjun ke dunia hitam awalnya dari tempat Tante Rani. Dia bertemu dengan lelaki penguasa komplek lokalisasi. Sejak kecil dia diajar bagaimana caranya mencuri, merampok, bahkan bertarung. Awalnya dia dipersiapkan untuk menggantikan sang preman. Namun Adam terlalu pintar jika hanya menjadi preman. Dia melihat bagaimana para pekerja malam dengan mudahnya mendapatkan uang. Sampai akhirnya dia menonton sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pembunuhan bayaran. Dia mulai tertarik lalu mengikuti cara orang dalam film tersebut. Tak butuh waktu lama, hanya 2 bulan setelah dia memasang iklan secara acak ke email-email yang didapatkan dari temannya yang seorang hacker. Tugas pertamanya itu membunuh seorang gadis yang meneror seorang lelaki tua. Pemilik sebuah perusahaan terkenal bayaran yang besar membuatnya memutuskan keluar dari tempat Tante Rani. Namun resiko pekerjaannya menuntutnya harus mengeluarkan uang yang banyak, sehingga dia butuh kerjaan yang lain. Maka dia mulailah memakai tubuhnya sebagai pemuas wanita. Beruntung walaupun kulitnya tak putih, namun badannya yang atletis menjadi daya tarik sendiri. Adam hanya menerima job dari tante-tante girang yang haus kasih sayang. Tak mau ambil resiko dengan gadis yang tak punya harta. Adam tak mau terikat, dia tak pernah siap dengan yang namanya pernikahan. Baginya pernikahan adalah belenggu. Tak ada kebahagiaan dalam pernikahan. Woi, jawab dong, jangan cuma direct doang. Kembali Hamid mengirim chat. Kali ini Adam membalas dengan gambar jempol. Lalu kembali memeriksa satu persatu email yang masuk. Pukul 9 malam, Adam dan Hamid telah meluncur ke tempat Tante Rani, kawasan khusus warung remang-remang. Mereka menelusuri jalan dengan naik motor, karena tempat yang akan mereka tuju masuk ke dalam gang yang hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Dam, ingat ya, kamu yang ngasih tau Tante Rani. Aku gak berani, ntar dia marah lagi, ucap Hamid membuka pembicaraan. Adam yang duduk di bonceng Hamid hanya menekan jempol melihat kode dari Adam. Hamid tersenyum. Sejak dulu memang Hamid tak berani berbicara langsung dengan wanita yang terkenal sebagai mami di tempat itu. Sesampainya mereka di sana, nampak beberapa gadis sedang duduk di warung remang-remang yang bersatu dengan rumah Tante Rani. Adam dan Hamid sempat digoda saat mereka lewat. Mereka mengira jika dua lelaki itu sedang mencari gadis pemuas nafsu. Masuk ke rumah Tante Rani, Adam melihat sekeliling. Tak ada yang berubah, masih seperti dulu. Rumah yang dipenuhi oleh kamar-kamar layaknya tempat kos mahasiswa. Bedanya yang menempati bukan para anak muda penuntut ilmu, tapi para gadis pekerja seks. Nampak Tante Rani sedang duduk di ruang tamu. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Saat melihat Hamid dan Adam, dia langsung memberi kode agar orang yang sedang berbicara dengannya pergi dari tempat itu. Tante Rani bangkit lalu mendekati Adam dan Hamid. Dia memeluk Hamid lalu mencium pipi kiri dan kanannya. Sama halnya dengan Adam. Diberi pelukan dan kecupan di pipi. Hanya saja Tante Rani sempat meremas bokong Adam
membuat lelaki itu segera melepaskan pelukan Tante Rani. Hal itu pula yang menjadi alasan kuat kenapa Adam tak ingin terus berada di tempat terkutuk itu. Sejak kecil dia selalu mendapat pelecehan oleh Tante Rani, dan jika Adam menolak atau tidak mau melayani Tante Rani, maka wanita itu akan mengungkit soal kebaikan yang telah diberikan kepada Adam. Untung saja Hamid tidak sempat menjadi korban Tante Rani, karena dia dibawa oleh keluarganya. Ada angin apa ini? Anak-anak buaya pulang ke sarangnya. Kalian rindu sama tante? Tanya Tante Rani penasaran. Seingatnya sudah 1 tahun mereka tidak pernah ke tempatnya. Terakhir dia yang ke rumah anak asuhnya itu. Hamid menyiku Adam yang sedang serius menatap HP-nya. Tante Rani masih menunggu mereka bicara. Hamid mau menikah. Dia minta tante merestui dirinya. Adam langsung berkata tanpa kalimat pembuka. Hamid sampai ternganga melihat sepupunya itu. Dia tak menyangka kalau Adam akan berlaku seperti itu. Oh, selamat ya. Tentu tante merestui. Kapan-kapan bawa calonmu ke sini. Kasih kenal tante. Sempat kami cocok, ucap Tante Rani. Hamid tambah dibuat tercengang melihat sambutan Tante Rani. Dia tidak menyangka kalau wanita yang terlihat kejam itu dengan mudah memberi restu kepadanya. Aku keluar bentar ya, kayaknya banyak barang baru, ujar Adam. Dia bangkit tanpa menunggu persetujuan mereka. Tante Rani nampak ingin mencegah, namun Adam lebih cepat berlalu. Sedang asik bercerita dengan Hamid, datang seorang gadis lalu membisikkan sesuatu kepada Tante Rani. Wanita itu pamit ke dalam. Dia masuk ke sebuah kamar. Nampak seorang gadis sedang tengkurap, menangis terseduh-seduh. Kamu kenapa sayang? Tanya Tante Rani kepada Bunga, anak semata wayangnya. Gadis itu menoleh tatkala mendengar suara ibunya. Dia bangkit lalu menghambur ke pelukan Tante Rani. Mama, aku gak mau kalau Mas Hamid nikah. Aku maunya Mas Hamid sama aku. Rengek gadis itu kepada Tante Rani. Wanita itu menatap anak gadisnya. Selama ini dia sangat memanjakan Bunga. Apapun yang gadis itu mau, pasti dia akan berusaha mengabulkannya. Selama ini dia memang tahu kalau anaknya kagum dengan Hamid. Tapi dia tak menyangka kalau rasa kagum itu telah berubah menjadi cinta. Tapi dia sudah akan menikah sayang. Nanti mama carikan pria yang lebih gagah dari Hamid ya, bujuk Tante Rani. Tidak, aku cuma mau Mas Hamid. Gak mau yang lain, teriak gadis itu histeris. Untungnya kamar itu sudah didesain agar kedap suara. Jadi orang yang ada di luar tak bisa mendengar teriakan Bunga. Tante Rani serba salah. Dia tak tega menolak keinginan Bunga. Namun dia tak bisa memaksakan kehendaknya kepada Hamid. Bisa jadi lelaki itu akan menghindarinya. Iya, nanti mama usahakan supaya mereka batal nikah, ucap Tante Rani dengan tegas. Janji? Janji, ucap Tante Rani. Makasih ma, Bunga memeluk Tante Rani. Dia tahu apapun keinginannya pasti akan dituruti oleh mamahnya.